Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini, menit ini, jam ini, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencicipi hari-hari Ramadan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi hidangan yang Allah haturkan kepada hamba-hambanya di hari-hari Ramadan ini. Mudah-mudahan hidangan-hidangan Ramadan yang Allah berikan kepada kita itu memberikan dampak yang positif, sehingga apa yang kita rasakan daripada hidangan-hidangan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini menjadikan satu energi yang baik kepada kita, sehingga energi yang baik tadi itu bisa kita tingkatkan dan berpengaruh kepada kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani Ramadan berikutnya dengan baik. Tentunya itu semua berkat inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Doakan mudah-mudahan perjalanan saya selamat sampai di tujuan. Tak lain dan tak bukan, perjalanan saya ke Surabaya adalah dalam rangka ibadah, adalah dalam rangka silaturahmi. Tentu silaturahmi kepada orang tua, silaturahmi kepada masyaikh, karena silaturahmi ini sangat penting untuk kehidupan kita. Karena dalam silaturahmi itu ada mahabbah, ada cinta, ada kasih sayang, dan insya Allah dengan silaturahmi itu akan menambah kepada kita umur yang barokah, umur yang panjang, dan juga rezeki yang barokah. Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan, beliau adalah memang sosok orang yang dermawan. Tetapi ketika memasuki Ramadan, sifat kedermawanan Rasulullah SAW itu bertambah. Dalam satu hadis dikatakan, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, berbunyi hadisnya sebagai berikut: kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalgahu Jibril fayudarisuhul Quran, wa kana Jibril alaihi salam yalgahu kulla lailah hatta yansalah ya'rid alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran, fa idza laqiyahu Jibril kana ajwadu bil khair min rihil mursalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Nabi adalah sosok orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Tetapi kedermawanan beliau bertambah dalam hal kebaikan ketika memasuki bulan Ramadan, ketika Jibril turun menemui Nabi untuk bertadarus Quran dengan beliau. Karena diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam setiap malam menjumpai Nabi
di malam-malam Ramadan sampai selesainya bulan Ramadan. Dan Nabi bertadarus dengan Jibril sehingga selesai Ramadan. Dan Jibril alaihissalam ketika mendapati Nabi, maka Nabi itu, kata Jibril, lebih dermawan dari angin yang berhembus. Kita lihat angin kan, angin saudara-saudaraku ketika menghembuskan udaranya itu tidak pandang bulu, siapapun akan merasakan bagaimana nikmatnya angin, nyamannya angin. Dan angin ketika menghembuskan anginnya, dia tidak akan pilih kasih, semua dia akan hinggapi. Begitulah Rasulullah SAW ketika berbuat baik tanpa melihat siapa orang yang dia akan buat baik. Ikhwan rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi mengambil beberapa hal faedah daripada apa yang saya sampaikan daripada hadis Nabi ini, bahwa yang pertama kata beliau, kita melihat bagaimana Nabi itu dermawan, tetapi kedermawanan Nabi itu bertambah di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, harus di bulan Ramadan ini harus kita menambah rasa kepedulian kita dengan kita bersikap baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena memang bulan Ramadan adalah merupakan syahrul muasa, syahrul bulan berempati, bulan bersimpati. Oleh karena itu, sebagaimana yang Nabi lakukan kepada orang, kepada manusia, hendaknya kita sebagai umatnya ketika masuk ke bulan Ramadan itu rasa simpati, rasa empati, rasa kepedulian sama umat itu kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Bagaimana kita isi di hari-hari Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, dengan bertadarus Al-Quran. Karena pengaruh dari apa yang kita baca Al-Quran itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena energi yang ditimbulkan, energi positif yang ditimbulkan dari Al-Quran itu menambah orang yang membacanya untuk tambah dia untuk berbuat baik. Di samping tentunya pahala-pahala yang didapat ketika dia baca Quran. Intinya di hari-hari Ramadan ini mari kita isi hari-hari kita dengan bertadarus Al-Quran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang diambil faedah atau hikmah sebagaimana dikatakan Imam Nawawi dalam kitabnya, bahwa pengaruh kumpul sama orang baik itu luar biasa. Pengaruh ketika kita duduk dengan orang baik itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Bagaimana di sini Rasulullah SAW dalam keseharian beliau setiap malam kumpul dengan Jibril alaihissalam. Setiap malam beliau ketika ketemu sama Jibril menunjukkan kepada Jibril sikap-sikap yang baik. Ini tentunya tidak luput dari apa yang dikerjakan Nabi, dan sebetulnya ini merupakan contoh uswah. Nabi ingin memberikan contoh kepada kita, kumpullah kau sama orang baik, duduklah kau dengan orang baik. Karena ketika engkau duduk dengan orang baik, kumpul dengan orang baik, maka energi positif dari orang baik akan sangat berpengaruh kepada engkau ketika kumpul dengan mereka untuk kau berbuat baik. Itu pasti sudah. Karena dalam pepatah Arab ada perkataan sebagai berikut, manjalas jannas, barang siapa orang yang sering duduk dengan orang yang dia sering duduk dengan dia, maka dia akan menjadi orang yang sama seperti yang dia ajak duduk. Artinya kalau kita duduk dengan orang yang baik, kita akan baik. Minimal orang akan berprasangka baik kepada kita walaupun kita bukan orang baik. Sebaliknya kalau kita sering kumpul dengan orang yang enggak baik, walaupun kita ini orang baik, minimal orang akan berprasangka buruk dengan kita, bahwa kita itu sama dengan orang yang kita duduki. Karena kata Rasulullah SAW,
Almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya, tergantung. Jadi kalau agama kawannya itu akan bagus, itu akan berpengaruh kepada orang yang diajak duduk. Sama kalau kita duduk sama penjual minyak wangi, walaupun kita tidak diberikan minyak itu kepada kita, minimal aroma yang ditimbulkan ketika kita duduk dengan mereka itu mengimbas kepada kita. Sebaliknya kalau kita duduk sama orang yang pandai besi, yang sehari-harinya itu berhadapan dengan api, walaupun kita tidak berkecimpung di situ, minimal kita mendapatkan serpihan-serpihan api itu tadi. Itu hikmah yang didapat kalau kita duduk sama orang baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang berikutnya ketika kita apa yang disebutkan di hadis di atas, bahwa kita hendaklah berupaya dalam kehidupan ini untuk selalu berubah, ada target, jadi tidak stagnan ya. Jadi walaupun cuma setapak, hari demi hari harus ada perubahan dalam ilmu, perubahan dalam akhlak, dan perubahan dalam segalanya. Ikhwan rahimakumullah, demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kemukakan bermanfaat khususnya pada diri saya pribadi. Na'am ikhwan rahimakumullah, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.